warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih di pertemuan ke-6 ini ya. Terkait dengan bab ke-7 tentang hudud dengan subbahasan qadzaf. Ini bahasan yang kedua setelah kemarin kita membahas yang pertama, yaitu tentang zina. Nah, kita akan lihat dulu peta pembahasannya. Dari qadzaf ini apa saja. Nah, ada 5 peta pembahasan. 1, definisi dan hukum zina, ya, hukum qadzaf. Jadi apa itu qadzaf, kemudian secara hukumnya bagaimana. Kemudian yang keduanya hadnya, hukuman qadzaf. Nah, ini bagi pelakunya hukuman yang harus diterima itu seperti apa. Kemudian syarat-syarat qadzafnya juga seperti apa sehingga terpenuhi tindak pidana qadzaf. Kemudian yang keempat, hal-hal yang menggugurkan had qadzaf atau hukuman qadzaf itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah syarat-syarat saksi. Oke, kita langsung masuk kepada definisi dan hukum ya. Nah, definisi dan hukum qadzaf. Nah, qadzaf itu secara bahasa artinya melempar ya. Kita melemparkan sesuatu, katakanlah melempar batu atau melempar uang ya, atau melempar apapun. Nah, itu dalam istilah bahasa Arab disebutnya dengan qadzaf. Sedangkan menurut istilah qadzaf itu artinya menuduh zina terhadap seseorang. Nah, jadi inilah qadzaf ya, kaitan dengan tuduh menuduh tetapi tidak sembarangan yang dituduhkan ya, tuduhan tersebut terkait dengan perbuatan zina, maka itu terkategori qadzaf. Nah, ini menuduh zina atau melakukan qadzaf hukumnya termasuk kepada dosa besar ya, setelah menyekutukan Allah, membunuh juga zina. Nah, ini berdasarkan sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ya. Sabda Nabi begini, kita langsung terjemahnya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang merusak. Nah, dikatakan atau ditanya, wahai Rasulullah, apa 7 perkara itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keduanya sihir, yang ketiganya membunuh seseorang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang keempatnya memakan harta anak yatim, yang kelima makan riba, yang keenam lari dari peperangan, kemudian yang terakhir menuduh zina terhadap perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, hadnya ya, had itu artinya hukuman ya, hukuman bagi pelaku qadzaf, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Nah, hukumannya itu dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, ini kan hampir sama hukumannya seperti dengan perbuatan zina ya. Kalau zina itu bagi yang belum menikah atau belum pernah menikah, hukumannya 100 kali cambukan. Nah, kalau menuduh orang lain melakukan perbuatan zina dan tidak terbukti kebenarannya, semata-mata tuduhan, maka dia dihukum sebanyak 80 kali hukuman, 80 kali cambukan. Nah, ini berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 24 ya. Silahkan kalian nanti baca, kalian buka ayatnya. Hanya yang menjadi dasar daripada hukuman qadzaf itu adalah Quran surat An-Nur ini. Nah, dan selain dicambuk 80 kali, juga bagi orang yang melakukan qadzaf, persaksiannya itu tidak boleh diterima atau tidak bisa diterima. Ketika dia menjadi saksi pernikahan atau ketika dia menjadi saksi dalam sebuah persidangan terhadap suatu kasus, maka tidak dibenarkan menurut Islam dia menjadi saksi karena sudah melakukan qadzaf. Jadi cukup berat hukuman qadzaf ini ya. Secara hukum dia haram, kemudian termasuk dosa besar, secara hukuman pun cukup berat. Nah, kemudian syarat-syarat qadzaf ini apa ya, sehingga terpenuhi hukumannya. Nah, maka ada syarat-syaratnya. 1, ada syarat-syarat qadzif ya. Qadzif itu artinya orang yang menuduh. Kemudian yang keduanya ada makzuf ya, artinya orang yang dituduh atau tertuduh. Nah, ini pun 2 hal ini, baik penuduh ataupun tertuduh,
itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, baru nanti masuk kategori qadzaf yang ada konsekuensi hadnya atau hukumannya. Yang pertama, syarat qadzif itu si penuduh itu dia balik, ya, artinya sudah dewasa. Kalau anak-anak melakukan tuduhan perzinahan kepada seseorang, nah maka ini tidak berlaku hukuman qadzaf. Kemudian juga harus berakal, artinya kalau orang gila hilang akalnya, atau orang yang ngelantur begitu karena dia tidur kemudian mengatakan seseorang melakukan zina, menuduh padahal perempuannya baik-baik atau orangnya baik, nah maka itu pun tidak termasuk, ya, gugur karena tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian bukan orang tua dari pihak tertuduh. Nah, ini orang tua yang menuduh, ya, zina terhadap anaknya, maka ini tidak termasuk atau tidak berlaku hukuman qadzaf, ya, sebagaimana kan dalam kasus yang lain yang lebih berat ketika orang tua membunuh anaknya itu tidak dihukum qisas. Nah, kemudian yang keempatnya atas kehendak diri sendiri, artinya tidak dipaksa oleh orang lain tuduhan tersebut. Nah, kemudian mengetahui keharaman qadzaf itu. Ketika seseorang menuduh dan dia tidak tahu bahwa qadzaf itu hukumnya haram, nah maka tidak boleh dijatuhi had, ya, tidak boleh dijatuhi had, hanya mungkin dia diberikan teguran, nasihat ataupun takzir oleh hakim. Nah, itulah syarat-syaratnya. Jika kelima syarat ini tidak terpenuhi daripada si penuduh, maka tidak berlaku had atau hukuman qadzaf. Kemudian syarat-syarat makzub, ya, syarat qadzifnya sudah terpenuhi, ternyata syarat makzubnya pun ini terpenuhi, maka ya sudah seharusnya si penuduh mendapatkan hukuman. Tapi jika salah satu syarat makzubnya tidak terpenuhi sementara qadzifnya terpenuhi syaratnya, itu tidak akan berlaku. Pertama, yang dituduh itu muslim, kemudian yang kedua balig, ya, bukan anak-anak, kemudian yang ketiganya berakal, lalu yang keempatnya terjaga dari dosa. Ini maksudnya bukan pelacur begitu, ya, atau orang yang biasa melakukan perbuatan zina begitu. Nah, kemudian yang kelima tidak memberikan izin. Nah, artinya orang yang dituduh itu tidak menerima dirinya dituduh oleh si penuduh. Nah, jika si tertuduh itu menerima dirinya dituduh, ya, walaupun dia tidak melakukan hal tersebut, maka seolah-olah dia telah mengizinkan. Nah, maka ketika ada izin daripada si tertuduh tersebut, had qadzaf itu tidak berlaku. Oke, selanjutnya ini hal-hal yang menggugurkan had qadzaf, ya. Nah, apa saja nih syaratnya sudah terpenuhi, baik qadzif ataupun makzubnya, tapi ternyata ada hal-hal yang lain, nah itu bisa menggugurkan had qadzaf. Itu ada 3, ya. 1, mendatangkan saksi atau pengakuan dari tertuduh. Nah, jadi ketika si qadzif itu dia bisa mendatangkan saksi terhadap apa yang dia tuduhkan dengan 4 orang saksi laki-laki, ya, harus 4 orang. Nah, maka qadzafnya tersebut gugur, dan bahkan nanti yang mendapatkan hukuman adalah tertuduh karena dia terbukti berzina. Atau tidak ada saksi tapi ada pengakuan langsung dari si tertuduh. Nah, itu pun gugur qadzafnya dan hukuman itu dibalikan kepada tertuduh, ya, karena dia mengakui perbuatan zina. Nah, kemudian yang keduanya pihak tertuduh memaafkan. Nah, artinya setelah ada tuduhan, kemudian si tertuduh atau makzub itu memaafkan dirinya, dan ini dilakukan di depan hakim, maka hukuman had itu tidaklah berlaku. Kemudian yang ketiganya sumpah li'an. Nah, sumpah li'an ini khusus, ya, untuk suami istri. Artinya ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa bisa mendatangkan saksi, maka itu sudah termasuk qadzaf. Nah, kemudian si suami itu melakukan sumpah, ya, bahwa dirinya menuduh tersebut atas nama Allah dan siap untuk dihukum oleh Allah jika memang tuduhannya itu tidak benar. Demikian juga si istrinya sebagai makzufah, ya, atau yang tertuduh, dia pun bersumpah bahwa tidak benar, ya, tuduhan yang dilakukan oleh dia.
Nah, maka ketika sudah terjadi saling li'an seperti ini, nah, maka had qadzaf itu menjadi tergugurkan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat-syarat saksi. Nah, tadi disebut-sebutkan terkait dengan saksi dalam pengguguran apa? Dalam pengguguran had qadzaf itu. Nah, syaratnya itu dia harus laki-laki ya, jumlahnya pun harus 4 orang, tidak bisa perempuan. Kalaupun perempuan itu harus 2 kali lipat daripada jumlah laki-laki. Nah, kemudian yang keduanya merdeka, artinya bukan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga saksi itu adalah muslim ya, bukan non muslim. Nah, demikianlah materi untuk pertemuan hari ini terkait dengan subpokok bahasan mengenai qadzaf. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami ya apa yang barusan kita sampaikan, apa yang barusan saya sampaikan. Dan hati-hati, jagalah lisan kita, jangan mudah menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk ya, apalagi menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Karena hukumannya berat, sekalipun memang di negara kita, negara Indonesia, tidak berlaku hukuman tersebut, tetapi secara hukum itu tetap berlaku, artinya termasuk haram, termasuk dosa yang besar. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.